Siska Zen. Perkenalkan, di sini saya Artika Lintang sebagai host yang akan menemani kalian pada acara podcast hari ini. Nah, hari ini adalah podcast yang sangat-sangat istimewa sekali karena kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga istimewa, yaitu adalah dua siswa baru yang ada di Fiska. Tentunya kalian penasaran gak sih siapa itu mereka? Oke, langsung aja kita panggil dua siswa baru kita yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Silakan berkenalan. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Raisa Yusuf. Saya biasa dipanggil Ucup dan saya berasal dari 10 DKV 1. Oke. Halo semua, saya Cantika Dinda Lova Kairunisa dari 10 ULP 2. Oke, jadi di sini udah ada Raisa atau Ucup ya. Ucup dan juga ada Cantika. Nah, di sini nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja deh. Oke. Ini kalian kan masih awal-awal banget ya berada di SMK Negeri 6 Surakarta ini. Gimana sih perasaannya, seneng atau gimana? Atau sedih atau apa yang kalian rasakan? Senang sih, senang soalnya bisa keterima di SMK favorit saya juga. Wow. Dan juga ada sedikit rasa takut sih pada awalnya. Soalnya gila ini apa itu namanya? Keterima di SMK yang istilahnya tuh ya sudah terkenal lah. Wow. Di luar sana. Kayak lebih wow sekali gitu. Wah. Ya, kalau saya seneng banget sih pastinya karena kan ini emang SMK yang saya pingin gitu ya. Jadi excited banget waktu pertama kali masuk. Wah, berarti seneng banget ya. Iya. Nah, gimana sih perasaan kalian waktu diundang ke podcast hari ini? Seneng juga gak? Wah, senang sekali soalnya bisa istilahnya diwawancarai Yes. oleh Kak Lintang. Ya, jadi makin terkenal ya kita ya. Waduh. Oke. Nah, mau nanya-nanya nih, gimana sih pengalaman pertama kalian, first impression kalian waktu kalian itu pertama kali masuk ke SMK Negeri 6 Surakarta ini apa? Keren banget Kak tempatnya. Wah. Itu kayak beda gitu, lebih luas juga. Terus kayak ada Fiskamart gitu. Ya, kalau dari saya sendiri tentunya sama dengan Cantika, senang sekali karena bisa keterima di sini dan di sini saya juga mendapat teman-teman yang sangat unik-unik dan aktif-aktif juga, dan ya mungkin itu sih kalau dari saya sendiri. Berarti kayak ada beberapa culture shock ya, tapi overall kalian seneng banget dong ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus kalian ini kan sebelum berada di titik ini, sebelum kalian benar-benar menjadi siswa tetap SMK Negeri 6 Surakarta, kalian pasti juga melewati banyak proses lah ya. Semenjak dari kalian dari SMP juga kalian udah ngalamin ujian, kemudian kelulusan dan lain sebagainya, dan akhir-akhir ini kalian juga habis melewati PPDB ya. Nah, waktu kalian mengikuti PPDB itu apakah ada kendala atau kesulitan yang kalian alami? Mungkin bisa diceritakan dong. Kalau saya sendiri tuh kesulitan mungkin nggak ada ya Kak, Iya. tapi kan di sini saya ada minat di 2 jurusan, yaitu yang pertama MPLB dan ULP. Oke. Tapi ternyata saya masuknya di ULP. Wah. Enjoy. Tapi gak apa-apa sih, semuanya keren-keren semua sih. Iya. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin ada satu kendala, ya itu memasukkan nilai rata-rata itu ada sedikit kendala, soalnya ya ada kesalahan teknis juga dari kalau nggak salah kekeliruan input nilai kalau nggak salah itu. Ya terus ya karena di sini juga ada jurusan yang saya sukai juga, ya jadinya saya ya istilahnya seneng lah bisa keterima di sini. Oke, iya bener banget sih. Karena dari input nilai, kalau misalnya kita salah masukin nilai dikit aja gitu udah bakal ngaruh banget ya. Ya betul kan. Bener. Tapi kalian tentu pasti waktu kalian keterima di SMK Negeri 6 Surakarta ini tuh kalian senang banget dong ya, karena bisa berada di sekolah impian kalian. Nah, oke. Terus kemarin kan kalian kan sudah melewati masa-masa MPLS kan ya? Ya. Nah,
MPLS 3 hari kemarin kan kalian juga dibimbing sama kakak-kakak OSIS dan juga kakak-kakak MBK, ketemu teman-teman baru juga. Iya. Mungkin kalian bisa ceritain dong pengalaman kalian waktu ngikutin MPLS kemarin itu kayak gimana? Oke, kalau dari pengalaman saya selama 3 hari, ya yang pasti kalau di hari pertama itu ya ada sedikit rasa canggung juga kenalan sama teman-teman, dan alhamdulillahnya karena teman-teman saya ini unik-unik. Oh, unik-unik ya? Terlalu unik sih Iya. lebihan. Oh. Jadi ya sedikit mengaktifkan jiwa-jiwa aktif saya juga. Jadi ya sedikit aktif juga semuanya sih. Dan juga kakak-kakak OSIS dan MPK-nya itu jujur asik semuanya, ramah-ramah, murah senyum Aduh, tentunya. terharu deh. Aduh. Jadi Ya. udah aktif, makin aktif ya kita ya. Iya, Oke. betul. Apalagi kan dengan adanya MPLS ini kan ya istilahnya mengenalkan lingkungan sekolah agar siswa-siswi itu lebih mudah dalam mengenal lingkungan SMK ini juga kan, Kak? Oke. Ya, Iya. betul banget. Kalau saya hari pertama pasti malu ya, sedikit malu gitu, canggung sama teman-teman. Tapi setelah kenalan gitu, terus enak banget buat diajak ngobrol teman-temannya, kakak-kakaknya juga ramah-ramah banget. Ah. Terus kan di hari ketiga ada demo ekskul, terus kayak ekskulnya semua ekskul keren-keren banget. Oke, jadi kalian udah benar-benar seneng banget ya waktu mengikuti MPLS kemarin. Nah, kemudian mau nanya-nanya nih, apa sih yang bikin kalian makin semangat untuk bersekolah di SMK Negeri 6 Surakarta? Mungkin dari pertemanannya atau dari apanya yang bikin kalian itu benar-benar pengen banget masuk sekolah itu apa? Kalau saya pastinya jurusannya sih Kak, kayak saya kan menari nih kebetulan, jadi saya tuh kayak pengen coba hal baru lagi di bidang pariwisata gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri ya, yang pertama itu tadi yang disebutin dari kakaknya, karena teman-temannya unik dan aktif juga, itu yang membuat saya semangat untuk masuk atau mengikuti kegiatan di SMK 6 Surakarta ini juga. Terus sama dari banyaknya ekskul itu jadi buat saya ingin sekali yang namanya itu ikut semuanya sih kalau bisa itu. Oke. Ya, kalau bisa ya berarti harus bisa memanage waktu dengan baik juga dong ya. Iya, betul. Oke. Terus motivasi kalian masuk ke SMK Negeri 6 Surakarta apa? Motivasi saya, Kak? Iya. Kalau untuk motivasi ya itu tadi saya ingin mengembangkan, kebetulan kan saya kan suka sama gambar, desain gambar. Nah, saya ingin sekali mengembangkan bakat-bakat yang saya punya di bidang kesenian, dan semoga aja nanti bisa dengan saya masuk di SMK Fiska ini, saya bisa mengembangkan lebih lanjut tentang bakat-bakat yang saya miliki gitu. Oke. Iya. Kalau saya sendiri karena kan saya juga suka jalan-jalan gitu ya. Jadi pengen gitu masuk ke pariwisata buat kembangin itu jadi sesuatu yang berguna. Oh, jadi sekalian school tour juga ya, keliling-keliling SMK. Gimana sih isinya? Oke. Kemudian, tadi itu kan sudah kayak apa yang bikin kalian semangat dan juga motivasi kalian untuk bersekolah di SMK kan ya. Nah, lalu apa sih ketakutan terbesar kalian atau kekhawatiran kalian saat masuk ke sekolah itu apa? Kalau saya kekhawatirannya tuh takut kalau saya tuh nggak bisa kejar skill dengan maksimal gitu Kak. Oke, kalau dari saya sendiri yang paling saya takuti kalau saya itu nggak bisa berguna bagi nusa dan bangsa sih Kak, cuman itu aja. Dan saya juga takut kalau saya nggak bisa membuat mungkin kedua orang tua saya bangga dengan saya gitu. Oh, jadi kayak selain untuk diri sendiri kalian juga benar-benar pengen untuk bisa membahagiakan banyak orang juga ya, Iya, termasuk betul. nusa dan bangsa juga. Nah, bener banget sih, karena kita hidup juga bukan buat diri kita sendiri, namun kita juga pengen bermanfaat bagi banyak orang juga kan ya pastinya. Nah, kemudian apa sih alasan kalian itu untuk memilih SMK Negeri 6 Surakarta itu apa? Alasan terbesar kalian memilih bersekolah di sini? Oke, karena awalnya itu saya pengen ambil SMA Kak. Cuman karena ada sedikit dari ekonomi keluarga juga kurang mampu juga, akhirnya saya memutuskan untuk ambil SMK. Dan rencana saya setelah
saya lulus SMK, saya ingin langsung bekerja dan tentunya setelah saya mendapatkan uang dari hasil pekerjaan saya ingin lanjut kuliah. Oh, pengen lanjut kuliah ya? Wow, bener banget sih. Kalau saya itu emang dari dulu pengennya emang masuk SMK gitu biar bisa kerja dulu terus bisa bantu ekonomi keluarga juga Kak gitu. Terus kayak bisa kalau mau kuliah juga bisa pakai uang hasil kerja saya sendiri. Oke, jadi benar-benar kalian pengen bisa bantu banyak orang juga ya, pengen pengen punya penghasilan sendiri gitu. Nah, kalian tadi kan udah bercerita tentang apa yang pengen kalian dapatkan dan juga minat kalian. Nah, kalian tadi juga udah ngasih tahu dong waktu kalian kenalan tadi, kayak misalkan dari Raisa, dari Ucup Ucup. tadi, dari Ucup tadi Ucup, juga iya. udah cerita kan kalau kamu tadi dari jurusan DKV, Iya. Desain Komunikasi Visual, dan dari Cantika sendiri dari jurusan ULP, Pariwisata ya. Lalu kenapa sih kalian memilih untuk masuk ke jurusan tersebut? Apa alasan terbesar kalian memilih program keahlian tersebut? Ya karena saya tuh suka jalan-jalan ke Oh. keluar gitu Kak kayak foto-foto gitu-gitu. Jadi saya kayak pengen nih masuk pariwisata buat kayak kembangin skill lagi gitu. Oke, kalau dari saya sendiri karena emang dari kecil saya sudah suka sama menggambar dan juga suka dengan editing video. Jadi ya saya ingin sekali mengembangkan lebih lanjut tentang bakat yang saya miliki sih Kak. Oh, oke. Jadi kalian benar-benar pengen mengembangkan minat dan juga bakat kalian. Kayak tadi dari Cantika sendiri suka foto-foto ya, suka jalan-jalan. Berarti kamu milih jurusan pariwisata. Sekalian buat improve skill bahasa juga nggak sih? Iya sih. Dan juga dari Yusuf sendiri juga udah masuk jurusan DKV karena suka desain ya, Iya, suka suka seni desain. dan pengen mengembangkan kreativitas. Betul. Bener banget dong. Nah, tadi kan kalian berarti kan kalian memilih jurusan atau program keahlian tersebut sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan apa yang kalian sukai. Nah, kemarin itu waktu MPLS kan kita juga udah melewatin masa-masa demos nih, yaitu demonstrasi ekskul. Apa sih ekskul ataupun organisasi yang mau kalian ikuti nanti setelahnya? Oke, kalau untuk saya sendiri, saya maunya lanjutkan organisasi yang yang sudah saya ikuti di SMP. Yang pertama itu ada OSIS, yang kedua ada Pramuka, dan yang terakhir ini baru-baru ini saya mau nyoba juga yaitu PMR. Oke. Sebenarnya kalau bisa semua sih saya kepengen ikut semuanya. Cuman ada kakak yang bilang kamu nggak tipes toh nanti gitu. Iya ya. Aduh. Kalau ikut semua nanti kecapean ya. Kalau Iya. ikut semua nanti tumbang. Jangan ya, Iya. Dek, ya. Jangan. Oke. Kalau saya kebetulan nih saya kan penari jadi ya ekskulnya mau ikut ekskul tari gitu Kak sama Elviska buat skill improve bahasa Inggris. Wow, cocok banget nih. Cocok banget ya sama jurusan kamu pariwisata, bener kan? Nah, jadi di SMK Negeri 6 Surakarta ini selain ada banyak banget ekskul maupun organisasi yang menarik yang bisa mengembangkan soft skill maupun hard skill kita, di SMK Negeri 6 Surakarta ini juga udah ada 7 jurusan ya? Ya. 7 jurusan itu ada DKV, Desain Komunikasi Visual, kemudian ada ULP, Usaha Layanan Pariwisata, ada MPLB, Perkantoran, ada Akuntansi, AKL, ada Pengembangan Perangkat Lunak dan JIM yaitu PPLG, ada Broadcasting, ada Pemasaran juga. Nah, setiap jurusan ini punya laboratoriumnya masing-masing. Jadi tiap kita itu punya fasilitas yang benar-benar lengkap dan juga memadai banget. Juga di lab kita juga ada PC yaitu personal komputer yang bisa kita akses supaya setiap siswa di SMK Negeri 6 Surakarta ini bisa mengembangkan bakat dan juga minatnya hingga menjadi siswa yang berprestasi dan bisa berkarya lebih lagi. Keren banget. Dan juga ada banyak fasilitas lengkap dan menarik lainnya ya tentunya. Nah, oke. Kalian kan tadi sudah cerita tentang minat kalian, hobi kalian, dan juga jurusan program keahlian yang kalian pilih. Pasti itu berhubungan banget dong ya sama cita-cita kalian.
kalian pasti punya dong cita-cita waktu masih kecil itu apa, dan juga cita-cita kalian sekarang itu apa, mungkin bisa dong diceritakan. Ya, kalau saya dulu tuh waktu kecil saya pengen jadi dokter. Oh, jadi dokter. Oh, keren banget. Tapi ternyata nggak suka sama hewan, kurang suka gitu ya. Jadi sekarang karena saya juga suka nari gitu, jadi saya pengennya jadi penari yang bisa keluar gitu, buat bisa skillnya tuh ditingkatkan lagi gitu. Oke, wah keren ya. Oke, kalau dari saya sendiri berubah-ubah sih tentunya Kak, dari cita-cita saya sendiri. Waktu kecil itu saya bercita-cita ingin menjadi astronot. Oh, jadi astronot. Iya. Pengen ke bulan ya. Iya. Cuman ya itu awalnya itu saya pengen jadi astronot itu gara-gara saya nonton Upin Ipin. Kak. Oh, Upin Ipin. Wah, termotivasi dari Upin Ipin. Dari Upin Ipin ini. Upin Ipin. Nah, terus habis itu setelah seiring berjalannya waktu saya masuk SMP dan cita-cita itu berubah lagi. Dan yang akhirnya itu karena tidak memungkinkan saya untuk menjadi astronot, saya memilih untuk menjadi TNI. Oh, TNI. Gitu. Oh. Tapi ya karena kondisi kesehatan saya dari mata saya ini agak sedikit kurang untuk masuk ke kemiliteran. Oke. Jadi saya ubah lagi cita-cita saya. Iya. Dan cita-cita saya yang semoga aja ini bisa ya Kak, bisa terwujud ini. Saya ingin jadi dosen. Oh, keren banget. Amin amin ya. Amin. Pengen jadi dosen, amin. Emang keren banget sih. Emang dari kecil itu kita punya cita-cita yang pasti beda-beda ya. Kayak saya juga dulu pengen jadi dokter, tapi ternyata bakat dan minat saya tidak menjuru pada hal itu, jadinya ganti-ganti. Pernah pengen jadi damkar juga. Karena kayak ya tapi tidak apa-apa. Yang penting kita fokus sama apa yang kita kerjakan dan berani eksplor diri kita, karena kesuksesan itu bisa datang dari mana aja dan dari siapa saja ya. Ya, betul. Wah. Nah, kemudian apa sih harapan yang pengen kalian capai selama kalian menimba ilmu di SMK Negeri 6 Surakarta? Kalau saya itu harapan saya semoga aja dengan saya masuk SMK Fiska ini saya bisa kembangin skill saya, terus bisa membawa saya ke kesuksesan gitu Kak, dan semoga aja SMK Fiska lebih maju dan keren lagi ke depan. Wow, keren banget. Aduh. Nah, oke, kalau dari saya sendiri sama dengan Cantika, semoga SMK Fiska ini bisa lebih maju lagi dan lebih berkembang, dan tentunya bisa menciptakan siswa-siswi yang memiliki bakat kreativitas yang mungkin bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Dan harapan saya semoga dengan saya keterima di SMK Fiska ini, saya bisa mengembangkan bakat-bakat yang saya miliki, dan tentunya saya bisa berguna bagi nusa dan bangsa tentunya. Wow, amin, amin. Keren banget ya. Kayak cita-cita kalian, harapan kalian itu tuh bener-bener bisa mengembangkan diri kalian. Selain itu juga bisa menjadi berkat buat banyak orang juga. Itu sangat-sangat mulia banget ya. Kayak wah keren banget sih. Saya sempat tersanjung banget sih. Sampai sekarang juga kayak keren banget sih kalian punya cita-cita, ya ampun. Nah, nggak kerasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Raisa, Ucup, dan juga Cantika karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Sama-sama. Ya, sama-sama. Nah, kami juga berterima kasih buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang dimanapun kalian udah mau nonton podcast ini dengan antusias dari awal sampai akhir. Saya Artika Lintang dan juga rekan-rekan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam berperilaku yang mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Fiskes, waktunya Fiska Nge-podcast.